Curiga ada ya, gitu. Ya kaget juga ada, gitu. Mendadak lah. Tiba-tiba udah nggak ada, gitu aja sih. Datang ke sana, pingin lihat wajah almarhum yang terakhir, nggak boleh. Nggak bolehin sama suami. Nggak boleh dibuka. Makanya sampai sekarang belum lihat wajah. Itu semua orang? Saudara, mama, kakak, paman. Dengan alasan apa? Kurang kayak katanya air mata jangan jatuh ke almarhum jenazah. Kata suaminya. Makanya kurang nggak tahu ada di badan di wajahnya ada biru-biru, itu kurang tahu. Sebentar sih pas datang nggak lihat jelas gitu, cuma dari pinggir gitu berbuka sedikit, nggak lama gitu. Soalnya sih kata suaminya nggak boleh kena air mata, cuman saya jadi pertanyaannya nggak kenapa. Dan sekarang almarhum pendiam, kalau ada apa-apa jarang diobrolin sama. Berbeda dengan Ya. Lebih tertutup dan Ya. menjauh. Sekarang lebih tertutup. Kenapa sih? Itu Teteh kurang tahu mengenai Asrul. Nggak tahu. Itu di rumah sakit apa deh? Islam. Rumah sakit Islam. Teteh langsung ke rumah sakit pas ketemu itu? Ke rumah. Ke rumah duka. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من نور من السماء وما كنا منزلين إلا الله لا إله 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 Sampai 7 hari. Ya, terus Nanti seterusnya sampai 40 hari. Ya kangen lah, pasti ada ya. sedih Sedih ada, ada. Ketinggalan. tinggal anak-anak yang paling besar. Kakak paling gede. Yang ya pokoknya suka membantu aja lah. Kalau lagi ada apa-apa saya bantu apa gitu. Sosoknya anak yang baik gitu. Ya semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khotimah. Semoga diterima Amal ibadahnya. Ngurusin yang lain, terus tiba-tiba dapat kabar channel dihack. Ya nggak bisa ngupload aja semuanya kan. Di tempat gua kan ada beberapa program yang sudah ada jam tayangnya kan gitu. Jadi ya nggak bisa itu. Ya nggak apa-apa lah. Estimasi Yang nge-DM saya, nge-DM ke tim manajemen gitu. Jadi ya dia bilang dia sebenarnya nggak ada masalah, tapi kayaknya itu pakai akun bodong, tapi itu bener atau enggak kan nggak tahu ya. Itu jadi dia bilang dia nggak ada masalah sama gue nggak ada masalah sama Ruben Onsunya, tapi gue nggak suka yang mau sering mengupload Bertrand gitu. Jadi gue nggak suka sama anak ini. Jadi lucu sih. Ya saya nggak ngerti orang channel gue, anak-anak gue kenapa dia pada rungsing. Gue bingung juga. Kok sampai segini? Jadi mau mencoba menghapus video klipnya Bertrand yang dia sudah lakukan, tapi selalu digagalkan sama YouTube. Kan kita selalu update ya. Dia mau mencoba menghapus itu. Dia mencoba pokoknya semua yang ada Bertrandnya dia mau hapus. Bertrand semua stabil. Ya karena itu beruntungnya saya tidak gunakan dia gadget untuk sosial media. Saya gunakan gadget ini bukannya promo, karena ada belajar di handphone itu ada. Tapi kan selebih itu tidak ada yang lain. Tidak ada aplikasi lain, dia tidak gua kasih buka yang lain. Jadi kalau orang bilang gini, iya Bertrand harus tahu dengan belum. Dia belum bisa tahu karena bagaimana cara dia beradaptasi saya yang tahu sebagai orang tuanya. Bagaimana anak ini drop saya yang tahu. Jadi saya tidak mau anak saya drop, saya maunya dia happy dan bahagia saja. Dia tidak perlu melihat suasana ini tahu dia
bagaimana apa yang saya alami gitu. Jadi obrolan saya di rumah cuma sampai istri saya tok, selebihnya nggak ada yang lain. Dan istri saya tanpa saya brief juga dia udah tahu mana yang bisa diomongin sama anaknya, mana yang enggak gitu. Itu bentuk kerja sama saya dengan istri saya tanpa mesti nanti kita janji gini, enggak lah, 3 hari. Harusnya paling lama 3 hari. Karena ini sudah dipegang sama pihak YouTube-nya. Jadi orang-orang dan pelakunya juga saya sudah tahu di mana letaknya, kan dikasih tahu di sini. Tapi capek mau ngapain? Ada orang-orang sini juga lah. Jakarta atau bakal di luar kota? lapor atau gimana? Ada lah. Kok Kenapa? bakal lapor atau? Enggak lah, enggak bakal. Kenapa? Gue mau balik apa enggak kenal lah. Kalau gue kenal udah gue labrak. Ya lumayan lah pokoknya gitu, sayang sih gitu. Ya makanya itu alasan saya sebenarnya anak-anak di bawah umur wajib untuk adanya ini khususnya untuk Menkominfo sih ya, maksudnya sosial media, Facebook dan yang lainnya. Mudah-mudahan perkataan saya ini tembus melalui tayangan kalian ini. Menkominfo ini bisa detect anak-anak di bawah umur itu yang punya sosial media, dan para orang tua harus bekerja sama untuk bisa memberikan sosial media yang baik gitu, karena rata-rata pelakunya memang mereka di bawah umur gitu. Seandainya ada yang di atas umur ya paling otak-otak yang ngeres gitu, yang otak-otak ngeres yang kalau ketemu juga mukanya blee, itu lebih hati-hati lah gitu. Jadi nggak mau ya sama orang YouTube itu udah dikasih tahu letaknya di sini, ada di sini, semuanya lengkap lagi, RT RW-nya jelas lagi. Tapi enggak lah, saya cuma pengen account saya balik lagi normal. Lebih karena urusannya mau gue urusin gitu. Tapi kalau dia sudah mencoba menghapus video gue gitu, buat saya susah kalau nyampein kayak gitu. Mau disampaikan pesan pakai bahasa manusia juga susah. Jadi buat saya tindakan kejahatan itu yang bisa menghukum itu ya selain polisi ya Tuhan. Cuman kan kalau sama polisi ada jangkanya ya. Cuman kalau sama Tuhan kan gak ada ampun. Kalau kata Tuhan selesai, lu selesai gitu ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, masih dia dikasih kesempatan untuk bisa bertobat. Tapi kalau jika tidak pun kan Tuhan punya caranya untuk menegur manusia masing-masing dengan caranya. Gitu ya. Saya tahu, pokoknya gue tuh tadinya kan mau video good night ini dia ya anak kecil gitu kan pertanyaannya nggak ada yang bisa ditanyain ya, nggak bisa diituin ya, los aja gitu pertanyaannya. Itu juga shock si Wenda selesai itu juga, ih kok pertanyaannya sedih banget sih gitu. Tahu udah kamu sedih apalagi aku gitu. Cuma kan karena saya tidak mau menangis di depan mereka, jadi ya selesai video itu aja. Biasanya kan selama ini jalan sama orang tuanya Wenda aja, nggak ada orang tua aku, makanya dia nanya, emang ayah punya papa mama? Itu karena kan dia nggak pernah ngelihat orang tua saya kan, padahal sebenarnya dia usia 2 tahun masih ada, mungkin ingatannya kan nggak inget gitu. Tapi kalau foto-fotonya dia sama opanya ada, cuman kan gua capek dia nyari sampai bawah lagi, udah lama banget. Bang, cari bang. Jadi momen yang bagian banget pastinya buat saya, buat keluarga. Setelah yang buat saya cukup berat ya, buat dilalui. 2 kali sih kesini Pak ya. Dan alhamdulillah 2 kalinya Pak Juno memberikan saya bimbingan pelajaran yang saya nggak dapat dari luar. Jadi saya makasih banget buat Rutan Salemba udah memberikan satu nilai pelajaran yang nggak bisa saya beli. Tentu karena sudah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, ada syarat administratif, ada syarat substantif. Substantif itu yang dimaksud sudah berkelakuan baik, ikut program pembinaan, tidak melakukan pelanggaran. Inilah satu reward, haknya diberikan untuk mendapatkan fasilitas cuti bersyarat, dengan kata lain bebas sebelum waktunya, dari yang seharusnya tanggal 9 Maret 2020. Artinya sekarang bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri tentunya berdasarkan regulasi. Ya inilah satu reward, satu penghargaan, haknya diberikan untuk mendapatkan cuti bersyarat. Untuk harus ada melapor diri nanti, ada ke Balai Pemasyarakatan dan melapor diri sampai dengan
akhir tanggal 9 Maret 2020. Sebulan sekali. Nanti dalam kemarin juga sudah lapor untuk yang pertama, dan hari ini pelaksanaannya, nanti selebihnya akan dilaksanakan langsung oleh Mas Rido. Seperti itu. Jadi lebih kuat, luar biasa ya. Apalagi di dunia entertainment, dan itu banyak sekali. Maupun di profesi lain juga tentunya. Saya berharap bahwa dengan kasus ini di dalam dia akan melihat bahwa salah langkah itu risikonya sangat besar untuk kehidupan selanjutnya di dunia dan akhirat. Saya rasa itu juga sudah bisa memetik hikmah itu. Dan tentu saja juga buat Ridho dan teman-teman lain ya. Bahwa narkoba memang satu kejahatan yang luar biasa yang bisa menghancurkan pribadi, keluarga, bahkan bangsa ini. Ya, karena itu saya sudah 2 kali bikin lagu tentang narkoba. Jadi selanjutnya mudah-mudahan Ridho ini peringatan buat Ridho, buat saya, mudah-mudahan buat kita semua ya, bahwa narkoba sangat-sangat menghancurkan masa depan seseorang, bahkan sebuah generasi dari dunia sampai akhirat. Itu mengerikan sekali. Itu udah ini ya, sudah jadi pembicaraan sebelumnya juga, karena memang kan saya sudah menjalankan kehidupan saya juga sebelumnya, sudah bebas juga, dan memang harus kembali bukan karena saya ketangkap lagi. Kalau kan ada banyak orang mengira saya masuk lagi karena pakai lagi atau apa gitu kan ya. Bukan karena itu gitu, ini saya masuk lagi karena memang kasus yang sebelumnya. Jadi udah sempat bicara sama papa untuk yang waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak pengen bikin papa sama mama nangis lagi gitu. Ya, saya yakin. Nah, sebetulnya dia punya dasar yang baik sih ya. Gitu ya. Jadi kemarin itu accident aja. Jadi ya mudah-mudahan kita saya yakin insya Allah. Pesan saya baik-baik saja. Tidak, jangan jadi orang baik. Itu tidak cukup, harus baik, baiknya harus 3 kali. Itu ya, itu jangan. Biasanya mau menikmati waktu yang berkualitas dulu sama keluarga di rumah, tenang, ke studio, apa udah renov studionya, jadi semangat untuk ke studio lagi. Pak Haji mau Tenang dulu. Ada yang mau lamar, ada yang mau daftar. Ya doain aja lah yang terbaiknya. Oke. Paling bapak gini, urusin. Lagi syuting. Manajer gue soalnya. Ini momennya gue bebas. Ntar buat gundang kalau udah ada. Tapi udah ada calon. Banyak. Tinggal pilih aja mau yang mana. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.